Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan jurnalis. Saya mohon yang di belakang agak dikecilkan suaranya selama proses ini supaya tidak mengganggu yang lain. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berkenan hadir dalam acara hari ini, konferensi pers yang digelar oleh Partai Buruh menyikapi dinamika terbaru pilkada di seluruh Indonesia, termasuk saya mohon yang di belakang bisa disuarai dikecilkan ya. Garda, tolong ada garda di belakang yang ingatkan teman-teman di belakang jangan mengganggu, kasihan yang kawan-kawan lagi serius. Garda tempatnya 2 orang sana. Baik kawan-kawan, terima kasih. Pertama perkenalkan, saya Said Salahuddin, Ketua Tim Pilkada Pusat Partai Buruh sekaligus Ketua Tim Khusus atau Katimsus Partai Buruh. Hari ini saya didampingi oleh Pak Sony Puji Sasono, Ketua Majelis Rakyat Partai Buruh, dan anggota Majelis Rakyat Partai Buruh Pak Ismail. Maaf, saya lupa Pak Ismail dari dari Majelis Rakyat Partai Buruh. Sekretaris Majelis Rakyat Partai Buruh dan Pak Sony sebagai Ketua Majelis Rakyat. Kawan-kawan, pertama kami mohon maaf Presiden Partai Buruh berhalangan hadir. Dari sedianya beliau bersedia dan sudah bersiap untuk hadir, tapi karena satu dan lain hal beliau tidak bisa merapat dengan cepat. Saya khawatir teman-teman terlalu lama nanti menunggunya. Jadi Presiden bilang kalau memungkinkan kami kejar, kalau enggak dimulai dulu saja, disampaikan sikap-sikap yang sudah kita ambil di Partai Buruh. Yang pertama adalah kami ingin menjelaskan dulu implementasi atas putusan MK nomor 60 yang dimohonkan oleh Partai Buruh sehingga membuka peluang munculnya banyak calon-calon alternatif yang dinanti oleh rakyat di daerah. Sebelum saya berangkat ke sini, saya update tadi sampai dengan pukul 12-an, itu luar biasa daerah-daerah yang tadinya hanya lawan kotak kosong, sekarang semua sudah punya banyak calon alternatif. Yang tadinya mengutuk pada 2 pasangan calon, sekarang ada yang 3, ada yang 4, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa putusan MK itu bermakna. Itulah kami sebut ketika putusan MK hadir diterbit, Partai Buruh menyebut selamat datang demokrasi bermakna. Dan sudah terbukti hari ini. Banyak calon yang ternyata awalnya nggak punya tiket karena harus 20% kursi atau 20% suara, dengan syarat 10, 8,5, 7,5, dan 6,5%, membuat banyak calon baru bermunculan. Saya kira ini sehat, bagus bagi demokrasi, dan kami merasa apa yang kami perjuangkan di Mahkamah Konstitusi bermakna bagi rakyat di seluruh Indonesia dalam pilkada serentak kali ini. Partai Buruh juga merasakan di daerah-daerah tertentu kami membantu calon-calon yang sebetulnya dari sisi elektabilitas itu rendah. Tapi kalau nggak didukung Partai Buruh, syaratnya kurang. Saya mohon ya, sekali lagi yang belakang jangan mengganggu. Ya, kalau mau bicara di belakang, di luar aja dulu ya, mohon maaf ya. Jadi Partai Buruh sendiri mengalami sebagai pemohon perkara 60. Kami akhirnya menggeser dukungan kepada calon di menit-menit akhir ketika itu hanya akan ada calon tunggal. Padahal sebetulnya calon ini bagus juga gitu. Cuma demi demokrasi kita akhirnya memberikan persetujuan sehingga muncul figur-figur kandidat-kandidat alternatif. Artinya putusan MK bermakna, dan apa yang kami perjuangkan selama ini alhamdulillah sekarang dinikmati oleh rakyat seluruh Indonesia, dan juga partai-partai mau besar mau kecil semua bisa merasakan dampak dari putusan ini. Dan itu juga terjadi salah satunya di kota Ambon misalnya. Kami punya calon namanya Pak Tadi Salampesi. Nggak ada dikenal dalam artian popularitasnya, elektabilitasnya tinggi, enggak. Tapi beliau punya semangat dan sudah berapa kali dari dulu mau coba ikut pilkada, nggak pernah dikasih tiket sama partai. Maka kami pelopori Partai Buruh, kami menjalin merajut dengan partai-partai lain. Saya sendiri yang menggalang dukungan dari partai-partai lain sehingga sekarang bisa melaju Pak Tadi Salampesi, Kota Ambon. Banyak sekali. Satu lagi kemarin di Kabupaten Serang kalau nggak salah tuh
Itu juga begitu. Kalau nggak ada dukungan Partai Buruh, maka calonnya tunggal. Sebetulnya kita tadinya sih sudah oke aja sama yang tunggal ini. Cuma karena ini demi menyelamatkan demokrasi, Partai Buruh ingin memberi contoh, ingin memberi teladan bahwa pilkada bukan sekedar menang kalah, tapi lebih dari itu adalah bagaimana aspirasi rakyat yang selama ini tersumbat oleh aturan 20% kursi, 25% suara, itu hari ini tersalurkan. Itulah yang kami sebut selamat datang demokrasi bermakna. Kawan-kawan, ada banyak daerah yang saya sudah rekap, tapi saya kasih contoh-contoh saja. Di level pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini, Partai Buruh tidak terikat oleh koalisi-koalisi tertentu. Misal, ada koalisi Kim plus plus, koalisi apalah, yang barangkali di luar Kim itu ada PDIP, enggak. Partai Buruh tidak terikat dan tidak bisa diikat oleh partai politik manapun. Sehingga ketika kami mendukung, itu bukan karena Kimnya, bukan karena Kim plusnya, karena PDIP-nya, tidak. Tapi karena adanya aspirasi. Partai Buruh memastikan tidak ada calon di daerah yang diusulkan langsung oleh pusat. Semua calon yang kami dukung dari bawah. Barangkali ini yang membedakan kami dengan beberapa partai lain yang bisa bypass. Ada satu dokumen yang wajib, yang kalau nggak ada dokumen ini calon nggak bisa. Yaitu surat keputusan model B persetujuan.parpol.kwk. Parpol.kwk. Nah, itu syarat wajib. Karena itu dari pusat, maka sejumlah partai menurut pengakuan calon banyak mengubah kandidat-kandidat. Kalau Partai Buruh enggak. Tidak ada siapapun di sini yang memutuskan sendiri, semua dari daerah. Semua, kami harus dari bawah. Siapapun yang langsung motong-motong dari pusat, kami ganti dengan yang dari daerah. Karena kami ingin demokrasi ini betul-betul bermakna. Kami ingin menciptakan satu sistem yang betul-betul menghargai pengurus-pengurus daerah yang selama ini seringkali dipotong, digunting oleh para elit di pusat. Kami menghindari dan kami tidak mau ada sistem itu berlaku di Partai Buruh. Nah, walaupun kami tidak membangun koalisi karena alasan-alasan yang saya sebut tadi dengan adanya koalisi Kim dan sebagainya, residu dari Pilpres atau dampak dari Pilpres itu, namun demikian akibatnya adalah Partai Buruh variatif. Misalnya sebelum Golkar menyatakan kepada Airin, kami di situ di Banten dengan PDIP kan, baru belakangan Golkar masuk gitu. Lalu kemudian di Jakarta nanti kita akan bahas, misalnya kami dari awal menyebut Pak Anies Baswedan itu bukan Kim dan juga bukan dipastikan oleh PDIP. Lalu kemudian di daerah lain di Jawa Barat Deddy Mulyadi itu juga bukan karena Kim, tapi memang kehendak para buruh yang memang basis buruh itu ada di Jawa Barat, itu menginginkan Pak Deddy Mulyadi. Lalu kemudian di tempat lain di Jawa Timur, Hovifah dan sebagainya. Di Sumatera Utara, kami nggak ada kaitan dengan Kim, dengan PDIP, kami mendukung siapa ini yang kamu kemarin? Bukan Bobby, satu lagi siapa? Edi Rahmayadi, contohnya gitu. Jadi Partai Buruh memutuskan berdasarkan aspirasi bawah dan tidak pernah diatur-atur koalisi dengan partai tertentu karena residu pemilu Pilpres kemarin. Kami bersikap independen, kami punya sikap sendiri. Baik kawan-kawan, itu sebagai contoh saja, sebagai pengantar. Dan di banyak daerah ini sudah mengakui, partai-partai lain pun bersyukur. Jadi bukan hanya Partai Buruh, mereka menyampaikan banyak pesan ke saya, telepon WA, yang menyampaikan terima kasih Partai Buruh karena apa yang kita perjuangkan di MK itu sekarang mereka merasakan juga arti pentingnya. Saudara bayangkan, ada partai suaranya 0,13, ya 0,1 lah itu kan angka 3 ini di belakang, 0,1. Bayangkan 0,1 menentukan kalau nggak ada ini partai gagal melaju satu pasangan calon. Itu luar biasa dampaknya ini dari putusan MK yang kita mohonkan. Nah, oleh sebab itu hari ini kita berharap rakyat bergembira memulai proses pilkada dari pencalonan, semua figur-figur alternatif ya yang bisa dimuncul itu bisa kelak nanti dipilih. Dan Partai Buruh menolak upaya borong-borong partai. Sekarang ada nih tren. Kami didatangi oleh partai tertentu atau oleh calon tertentu, tim sukses itu, "Bang, bisa bongkar nggak? Dibongkar nggak? Geser nih ke sini."
Sebetulnya dia udah penuh syaratnya. Kenapa dia minta dukungan? Supaya kalau Partai Buruh lari, calon ini gagal melaju. Maka kami katakan tidak. Kami udah berjuang di MK untuk membuat demokrasi kita ini yang kemarin sempat sakit-sakitan supaya sehat. Maka kami nggak perlu. Kami siapkan bang, ada sekian meter, tulis sendiri angka nol, yang nggak ada cerita itu Partai Buruh yang begitu-begitu. Saya nggak tahu di partai lain. Saudara boleh tanya di mana daerah-daerah itu, kami nggak main yang begitu-begituan. Apalagi orang-orang per orang menerima imbalan dan sebagainya, tidak. Pilkada tidak boleh dijadikan sebagai sarana atau instrumen transaksional. Lah, untuk kepentingan itu maka kita akan masuk nih ke agenda kedua, yaitu pernyataan sikap Partai Buruh terhadap konstelasi pilkada di DKI Jakarta. Sebagaimana kawan-kawan ketahui, sejak awal 1 menit setelah putusan MK dibacakan, sidang masih berlangsung, Partai Buruh sudah langsung membangun komunikasi dengan Pak Anies Baswedan yang sebelumnya sama sekali nggak pernah kami bangun. Jadi kami baru mulai berkomunikasi setelah putusan MK karena kami merasakan ada upaya penjegalan ya dengan cara-cara politik yang tidak sehat terhadap beliau. Simpati itulah yang muncul di Partai Buruh, selain memang ada dukungan kuat dari bawah, dari pabrik-pabrik, dari rakyat-rakyat di bawah terhadap Pak Anies. Yang saat itu kita juga nggak tahu partai mana yang mau mendukung. Yang nyebut-nyebut ada, tapi faktanya udah terbukti hari ini yang sempat menyebut-nyebut saat belum ada putusan MK, sekarang justru meninggalkan Pak Anies Baswedan. Kawan-kawan sekalian, pada hari pertama pendaftaran, kami masih terus melakukan komunikasi-komunikasi dengan partai-partai lain untuk mengupayakan agar Pak Anies tetap bisa melaju, diusung dengan memenuhi syarat partai politik. Kemudian belum ada kejelasan sampai kemudian masuk di hari kedua dan sekarang di hari ketiga. Hari ketiga beda dengan hari pertama dan hari kedua yang ditutup sore, sekarang sampai dengan tengah malam, sampai menjelang pergantian hari nanti malam. Oleh sebab itu, sampai detik ini Partai Buruh akan tetap konsisten mendorong Pak Anies Baswedan. Saya tidak bisa menyebut mengusung karena kan nggak cukup Partai Buruh. Mendorong Pak Anies Baswedan agar ada miracle. Ada partai-partai yang barangkali sudah mengajukan pencalonan itu mau bergabung dengan Partai Buruh untuk mengusung Pak Anies. Orang bilang tidak ada peluang. Ada, walaupun harus saya akui kecil. Tetapi sekecil apapun peluang itu, Partai Buruh akan terus berjuang untuk Pak Anies Baswedan, karena itulah sejatinya yang dikehendaki rakyat Jakarta. Kami menyerap aspirasi rakyat Jakarta. Kami tidak ingin membuat kecewa rakyat yang selama ini sudah menunggu Pak Anies untuk bisa diusung dibawa ke KPU DKI Jakarta. Maka Partai Buruh menyatakan siap, menyatakan sikap seia sekata dengan suara-suara yang kita dengar di mana-mana menghendaki Pak Anies Baswedan tetap diusung menjadi calon gubernur DKJ sekarang namanya, daerah khusus Jakarta. DKJ Dewan Kesenian Jakarta. Oke, DKI Jakarta aja lah, ya. Itu kira-kira kita akan terus sampai dengan titik terakhir. Muncul pertanyaan, partai yang tersisa ya, yang belum menyatakan sikap itu kan tinggal Buruh, siapa lagi, Umat, Hanura. PKN sudah ya kemarin ya, masuk ke KIP. Tinggal 3. Penuh nggak syaratnya? Nggak cukup. Lalu apa yang ditunggu? Bisa saja. Karena sebetulnya peraturan perundang-undangan memungkinkan itu. Saya mendengar tadi malam atau tadi pagi ada ahli-ahli pemilu, ya saya juga ahli juga. Saya sering juga jadi MK, udah berapa 20 tahun saya di MK jadi ahli dan sebagainya. Saya juga punya parameter. Betul bahwa kata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada ini, pasangan calon nggak boleh mundur, partai yang mengusung nggak boleh narik diri. Betul itu. Tetapi konteks hukum itu harus dicek dulu. Menarik itu apa? Misal ada satu partai kemarin mengusung satu pasangan calon,
hari ini bersama Partai Buruh mengusung Pak Anies. Menarik nggak? Nggak menariknya. Mana ada menarik? Jadi yang nggak boleh larangan menarik. Nah, oleh sebab itu terbuka peluangnya diatur dalam PKPU nomor 8, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 di pasal 12. Pasal 12 menyatakan bahwa ayat 1, dalam hal partai politik peserta pemilu mengusulkan lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu di tingkat pusat melalui KPU. Kalau memang betul-betul nggak bisa, kenapa dibuka ruang klarifikasi? Apabila dua, bagaimana solusinya? Diatur. Jadi saya menghormati pendapat yang mengatakan tidak boleh, tapi ini bunyi PKPU. Saudara, PKPU ini sebetulnya lahir antara lain setelah revisi-revisi setelah lahirnya Undang-Undang Pilkada 2015. Saya beri contoh. 2018 PDI Perjuangan mengusulkan Abdul Ghani Kasuba sebagai calon gubernur Maluku Utara ketika semua partai sudah mengusung 3 pasangan calon yang lain. Muncul yang keempat, salah satunya adiknya itu, Muhammad Kasuba. Muhammad Kasuba, ada wali kota Ternate, ada mana lagi. Tinggal PDIP yang waktu itu syaratnya nggak bisa, kursi nggak bisa, suara nggak bisa. 2018. Di hari terakhir PKPI kemudian udah daftarkan wali kota Ternate. Dia daftarkan lagi Abdul Ghani Kasuba. Apakah gol? Ya gol lah Abdul Ghani Kasuba jadi 5 tahun jadi gubernur. Sampai kemudian terakhir nasibnya di tangkap KPK atau siapa kemarin tuh? KPK ya? Bisa. Karena ada ketentuan klarifikasi. Maka KPU di Maluku Utara meminta kepada partai di tingkat pusatnya. Partai, ini ada 2 dukungan kamu nih. Kamu yang mana? Kata PKPI, ini saya sama Abdul Ghani Kasuba sama PDIP. Gol, lolos. Oleh sebab itu, dengan presiden yang pernah terjadi, saya peneliti pemilu, saya agak ngerti soal itu, dan saya juga sempat jadi sekjen PKPI walaupun belakangan. Jadi, aturan pasal 12 PKPU ini masih membuka ruang. Sekali lagi saya sadar kalau ada orang bilang peluangnya kecil, ya oke kecil. Tapi sekecil apapun Partai Buruh komit, konsisten, kami mendengar aspirasi rakyat Jakarta yang menginginkan Pak Anies Baswedan maju dalam pilkada. Kemarin beredar meme atau apa itu yang deklarasi hari ini pendaftaran Pak Anies itu, ada tuh flyer digital, ada PKB dan sebagainya. Memang kalau ada PKB bisa tuh PKB, Partai Buruh dan PKB udah cukup. Ada Hanura, ada Umat misalnya. Terhadap flyer itu kami tidak tahu menahu. Justru saya ditanya wartawan, kalau benar jempol, top Partai Buruh sekarang juga akan mengorganisir, memobilisasi anggota kami berbondong-bondong ke KPU untuk pendaftaran Pak Anies karena sampai dengan nanti malam. Sekecil apapun peluangnya kami nggak peduli, kami akan perjuangkan Pak Anies karena kami mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat. Saudara, ini ikhtiar terakhir yang Partai Buruh akan lakukan sebagai bentuk komitmen dan konsistensi kita dalam berjuang. Konsistensi di pilkada salah satunya kami ukur dengan cara kami tidak pernah menarik satupun SK persetujuan di seluruh Indonesia, 200-an, 500-an. Partai lain banyak yang ganti-ganti SK. Kami nggak pernah satupun, kecuali Jaya Wijaya, itu pun karena salah prosedur. Langsung masuk ke atas. Maka saya bilang nggak bisa, ganti. Daerah maunya apa? Calon yang ini, tidak ikut daerah. Jadi itu prosedur. Kami punya sistem. Tapi yang lain nggak ada, karena kepentingan si anu. Nggak. Selamat datang Pak Sekjen Partai Buruh, Pak Ferry Nurjadi. Izin melanjutkan Pak Sekjen. Nah, begitu juga di Jakarta. Sekali kami keluarkan SK nomor 60 untuk Pak Anies, teman-teman udah ikut berapa kali konferensi pers, kami siapkan nomor 60 khusus untuk Pak Anies. Karena itu kami pilih sesuai dengan putusan MK, nomor 60. Jadi sekarang Partai Buruh dari sekian ratus ada nomor yang kosong, nomor 60 untuk Pak Anies. Kami masih jaga-jaga, kami siap-siap.
dengan waktu yang tersisa ini. Ini soal konsistensi, bagaimana partai punya komitmen perjuangan terhadap para konstituen. Pertanyaannya kemudian adalah, apabila tidak ada partai yang berani mengambil inisiatif untuk mendaftarkan Pak Anies hari ini untuk berkoalisi partai buruh sehingga terpenuhinya syarat, maka tentu saja tidak ada solusi lain. Partai buruh